kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung atau yang mewakili Ibu Dr. Bora, Kepala UPDD Puskesmas Pasir Kaliki. Yang saya hormati beserta staf, kawan-kawan Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan, Pak Saprudin Luna dari Forum Madani, kemudian dari Puskesmas Karanganyar Pekalongan yang saya hormati Bu Dokter dan Pak Bowo dan kawan-kawan. Tentu pada siang hari ini saya merasa bahagia bisa ketemu bapak-bapak, ibu-ibu khususnya dari Puskesmas Pasir Kaliki, Bandung, yang mudah-mudahan dari pertemuan ini akan ada manfaatnya dalam rangka meningkatkan pelayanan peran kita dalam rangka melayani masyarakat, khususnya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kami dari DPRD Kabupaten Pekalongan tentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan menerima kami untuk bersama-sama saling tukar informasi atau memberi informasi baru berkaitan dengan peran kita, fungsi kita dalam rangka melayani masyarakat. Kami DPRD Kabupaten Pekalongan ada lengkap dari semua fraksi yang ada dari PDI, dari PAN, kemudian dari PKB, dari Gerindra. Ya, ini kemudian kami juga ditemani dari lembaga swadaya masyarakat Forum Madani yang menjadi mitra Dinas Kesehatan dan rangka mempercepat, menumbuhkan, mendorong agar bagaimana peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan khususnya pada kawan-kawan kita, adik-adik kita, teman-teman kita yang secara fisik memerlukan kebutuhan khusus akan kita layani. Karena itu pada hari ini studi banding, studi komparasi ke Pasir Kaliki, kami menganggap bahwa Pasir Kaliki dalam melayani orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus berdasarkan catatan mempunyai keunggulan kompetitif. Karena itu kami datang untuk memperoleh informasi, kemudian pengetahuan baru berkaitan dengan pelayanan, sistem rujukan dan lain-lain mungkin nanti bisa kami peroleh. Karena itu mungkin nanti kawan-kawan akan menanyakan khususnya dari kawan-kawan Forum Madani. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas berkenan menerima kami, dan kami mengundang Ibu barangkali mau jalan-jalan ke Pekalongan, silahkan ke Kabupaten Pekalongan. Itu saja, nanti mungkin kita lanjutkan dialog. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhyiddin. Untuk agenda selanjutnya yaitu kita dengarkan sambutan perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Subkoordinator Penyakit Tidak Menular atau yang mewakili kepada Ibu Febiyanti Panghidai SK. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Bapak Ibu dari tim pendampingan atau studi banding atau studi komparasi dari DPRD Pekalongan dan tim pendampingan yang lainnya. Izinkan saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibawahi oleh bidang pengendalian penyakit dan juga dibawahi oleh seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Jadi untuk program disabilitas ini adanya di seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa untuk di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit sambutan kepada tamu kami yang terhormat. Juga tidak lupa saya mohon izin kepada Dr. Deborah mewakili subkoordinator saya yang kebetulan mohon maaf tidak bisa menghadiri acara ini, Dr. Intan Anissa Fatmawati. Di Dinkes Kota Bandung ini kita telah berupaya
secara bertahap untuk memaksimalkan semua pasienkes yang ada. Jadi untuk di Kota Bandung kami memiliki 80 UPTD Puskesmas dan kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan kesehatan ramah disabilitas yang ada di Kota Bandung. Dan di Kota Bandung ini kami memiliki 2 puskesmas yang sudah menjalankan pelayanan ramah disabilitas yang lebih aksesibel, yaitu Puskesmas Salam dan Puskesmas Pasir Kaliki, yaitu yang sekarang Bapak Ibu sedang hadiri. Dan kedepannya akan diupayakan ke sisa dari sekitar 78 lagi puskesmas akan menjalankan puskesmas ramah disabilitas seperti percontohan yang Bapak Ibu adakan di Puskesmas Pasir Kaliki, dan ada satu lagi Puskesmas Salam yang ada di Kota Bandung. Selama ini upaya yang sudah kami lakukan di pelayanan disabilitas adalah perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Salah satu contohnya yaitu pelayanan vaksinasi door to door. Jadi kita mendatangi para penyandang disabilitas untuk memberikan pelayanan vaksinasi maupun pelayanan-pelayanan lain yang perlu mereka dapatkan sebagaimana hak dan kewajiban daripada penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandung. Kemudian sama-sama kita ketahui Bapak Ibu bahwa kemampuan fungsional ini adalah kemampuan seseorang atau penyandang disabilitas yang kita ketahui untuk melakukan aktivitas atau kegiatan individu agar dia bisa mandiri dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Pada kesempatan ini, izinkan saya mungkin Bapak Ibu untuk menyampaikan bahwa di Kota Bandung ini kami sudah menjalankan pelayanan ramah disabilitas berdasarkan beberapa regulasi yang kami sesuaikan dengan dari pusat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian kami didukung oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1439 tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa yang didukung oleh Perwal Kota Bandung Nomor 1349 Tahun 2018 bahwa pelayanan kesehatan ramah disabilitas ini adalah salah satu dalam perwal merupakan suatu alat dan atau tempat digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitas atau rehabilitatif. Izinkan saya menyampaikan bahwa untuk data disabilitas yang dilayani di UPTD se-Kota Bandung yang adanya 80 puskesmas ini pada tahun 2021 sebanyak 7.471 orang. Dan di sana dapat kami bagikan bahwa masyarakat yang dilayani dengan disabilitas fisik ada sekitar 2.905 orang, yang mengalami disabilitas intelektual ada 236 orang, disabilitas mental 3.920 orang, dan disabilitas sensorik itu ada 410 orang. Dan sampai dengan tahun ini dari Januari sampai Juli 2022 itu sudah sekitar 5.914 orang, dan yang dirujuk itu ada 50%-nya ke rumah sakit yang bekerja sama yang memiliki pelayanan untuk disabilitas tersebut. Mungkin hanya data yang secara singkat, dan salah satu angka yang tertinggi juga pelayanan ramah disabilitas yang kami dapatkan itu adalah salah satu dari UPTD Pasir Kaliki, sehingga ini direkomendasikan langsung oleh kepala dinas kami untuk Bapak Ibu, mangga silakan berbagi ilmu atau sharing dengan Dr. Deborah selaku kepala puskesmas dan tim yang ada di sini. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Bandung mengucapkan selamat datang, selamat berbagi ilmu. Semoga dapat memberikan pelayanan yang baik di Kota Bandung bagi kami juga, baik juga buat Bapak Ibu
nanti sebagai bekal ilmu di tempat pelayanan Ibu di Pekalongan nanti. Bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul di tempat ini yang mana mungkin mungil dan cukup berisik ya, karena ada di bawah jembatan dan di jalan besar. Kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh staf dari Subkoordinator PTM dan Kesehatan Jiwa, kemudian dari Pekalongan, pimpinan rombongan DPRD Pekalongan. Ini sangat luar biasa sekali, ini baru ada DPRD yang memang datang ke tempat kami, biasanya dari puskesmas saja. Jadi ini luar biasa sekali semangat untuk menjalankan puskesmas disabilitas ini ya, Bapak Dr. Andes, Haji Abdul Munir, kemudian ada dari forumnya juga, Forum Madani yang akan nanti mendukung bagaimana sih pelaksanaan ini, karena kami juga sebelumnya banyak masukan dari forum LSM waktu itu ya. Nah kemudian kepada rekan-rekan puskesmas dari Pekalongan yang sudah hadir di tempat ini, yang di tempat yang cukup kecil, jadi saya berupaya bisa menyampaikan PPT ini semoga dapat diterima dengan baik. Ini best practice puskesmas ramah disabilitas di puskesmas kami yang sebenarnya kalau lihat orangnya di dalam itu udah ganti-ganti lagi gitu ya, karena banyak tenaga kontrak yang memang berhenti, kemudian tahun ini memang diganti oleh beberapa P3K. Ini puskesmas Pasir Kaliki sendiri terletak di Jalan Pasir Kaliki nomor 188. Sebenarnya kalau di puskesmas sendiri ini agak kurang terkenal gitu ya, kalau ditanya tempatnya di mana tuh suka nggak kelihatan. Jadi patokannya itu Bebek Kaleo malah yang di depan situ ya, dibandingkan dengan puskesmas. Kita memiliki 5 kelurahan di sini dengan jumlah penduduknya 69.064 jiwa. Yang terbanyak itu pria di sini usia 30 dan 34, perempuan itu 10 sampai 14 tahun. Kalau pendidikan terakhir memang di sini SMP, SMA, kemudian pegawai terbanyaknya itu adalah swasta. Ini visinya kalau di Kota Bandung itu semua puskesmas mengikuti visi dan misi yang sama dengan wali kota. Jadi visinya adalah terwujud Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Misinya adalah membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Dan untuk mendukung visi dan misi yang ada, kita memiliki tata nilai yaitu berkata yang berarti kejujuran dan disiplin, responsif, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai. Ini adalah data ketenagaan yang kami yang saat ini ada 39 orang. Ditambah ini belum di-update dengan tenaga BOK. Ada 2 orang yang sebenarnya baru mulai dari bulan lalu, bulan Juli ya. Jadi baru pertengahan. Itu ada 1 tenaga casling dan 1 lagi tambahan tenaga gizi. Ini adalah program-program inovasi yang ada di puskesmas. Ada Kita Padu, Batimas, Stunting Milenial, Busi Saya, Gesit, ada Selancar, Senada, Setuju, Idola, dan Suka yang sudah mendapat penghargaan itu Kita Padu. Kemudian pada tahun 2021 kami mendukung perlombaan di Posyandu dengan inovasinya Hibernasi. Si Centring itu mendapatkan juara nasional 2 PLBS tingkat nasional, kemudian Hibernasi juga sama. Dan kemudian dari tingkat pertama tingkat kota, kemudian tingkat kota ke Jawa Barat baru ke nasional. Nah, itu dapat juara sampai tingkat nasional. Nah, kalau untuk disabilitas sendiri, kenapa sih puskesmas ini terpilih pada tahun 2018 itu sebagai puskesmas disabilitas dari 80 puskesmas yang ada? Kita melakukan analisis situasi karena memang sebaran disabilitas di Kecamatan Cicendo itu pada tahun 2018 itu memang cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Dan kemudian di sini memiliki SLB, ada SLB, kemudian ada Wiyata Guna yang punya dinas sosial, ya. Jadi kami didukung seperti itu. Dan jumlahnya itu total ada 133, ada ODGJ 41, dan sekarang sebenarnya bertambah lagi gitu ya, karena ternyata setelah masa pandemi ini ya banyak sekali orang-orang yang ternyata berubah dari normal menjadi memang membutuhkan pengobatan gitu ya, stres gitu ya Pak. Kemudian ada lain-lain. Nah, di tersebar 5 kelurahan ini ada 40 di Kelurahan Pajajaran, 33 di Kelurahan Buset, 31 orang di Kelurahan Pamuliana, 61 di Arjuna, dan 88
keluaran pasir Kaliki. Mungkin kenapa di pasir Kaliki paling banyak karena letak SLB-nya itu memang ada di Kelurahan Pasir Kaliki. Nah ini kalau tadi kita bicara, tadi Dr. Bu Feby juga sudah bilang ada dasar hukumnya dulu tuh sebelum kita membuat satu keputusan. Ini Permenkesnya harusnya 43 bukan yang 275 maaf. Jadi pasti ada dasar hukumnya mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan yang di bawahnya, dan terakhir ada Perwal tahun 2018 tentang ramah disabilitas. Nah kemudian klasifikasi gangguan fungsional pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 tahun 8 tahun 2016 yang dimaksud dengan disabilitas fisik itu apa sih? Misalnya amputasi, kemudian ada lumpuh, paraplegik, kusta, stroke, kemudian kalau mental itu termasuk autis, hiperaktif, schizofren, bipolar, depresi. Kan sekarang banyak banget yang suka ngomong saya bipolar gitu ya, bangga banget gitu ya, bangga apa namanya Marsanda. Ya, gitu. Kemudian kecemasan yang sekarang juga pasti akan sangat tinggi gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dari pandemi sudah mulai ke endemi, masyarakat juga sudah mulai tenang, mungkin mudah-mudahan kecemasan juga akan menurun karena sudah healing-healingnya tuh banyak banget gitu. Kemudian sensoris mulai dari tunanetra, tunarungu, tunabicara, kemudian intelektual bisa dari cerebral palsy, Down syndrome maupun tunagrahita. Nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Jadi kadang-kadang kita suka otomatis kalau misalnya ada yang netra, kita langsung aja tarik tangannya gitu ya. Sini bu sana. Padahal tanya dulu dia mau dibantu atau enggak. Karena ada juga yang memang dia nggak mau dibantu, gitu, dia mau sendiri. Nah kemudian peka terhadap kontak fisik gitu ya. Jadi kadang nggak usah ditarik, disentuh gini aja dia langsung otomatis akan memegang tangan kita gitu. Dia akan mengatur. Jadi udah ada tata caranya. Nah kemudian pertimbangkanlah sebelum bicara. Kalau untuk yang netra itu biasa audionya itu lebih sensitif. Jadi kalau kita ngomongnya kencang, itu di kupingnya itu udah rasa karena kan lebih sensitif karena dia mengandalkan telinga di matanya kan tidak bisa melihat. Itu kita harus pertimbangkan. Nah kemudian jangan berasumsi, kemudian menanggapi permintaan dengan ramah, walaupun kadang-kadang suka ngeselin gitu ya, suka nggak gimana, tapi kita tetap harus ramah karena dia pasti peka banget terhadap bahasa tubuh kita gitu ya. Kemudian petunjuk dengan dan tetap penggunaan istilah. Jadi mungkin istilah-istilah yang belum terdengar atau apa. Dan pada saat kita nanti mengantarkannya juga, kita tetap harus memberitahukan apa yang ada di depan dia. Jadi misalnya, ini sekarang kita jalan ke depan ya, lurus gitu. Nanti di depan ada meja atau nanti ibu sebelah kirinya ada kursi. Jadi harus terus ya. Jadi kelihatannya kalau nggak nanti bapak guru puskesmas ya Pak, saya guru nggak? Ini puskesmas kenapa? Pelayanannya gitu. Jadi tetap kita harus ceria gitu ya, memberikan semangat kepada orang-orang yang sakit, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Dengan menciptakan apa? Rasa aman, rasa nyaman, mandiri dan percaya diri. Walaupun rasanya kita sudah memberikan pelayanan yang aman, nyaman, mandiri dan percaya diri, tapi kan pasti rasanya ada aja yang nggak puas ya. Jadi nanti tiba-tiba kepuasan pelanggannya kita jelek, padahal kita rasanya udah tapi masih kami lihat lagi karena kunjungannya baru nanti ya. Nah ini 5 jenis yang terbanyak itu memang pada stroke ya untuk ini. Kemudian yang kedua adalah dari tunanetra. Ini puskesmas ramah disabilitas. Jadi ini juga sebenarnya banyak mengubah tata gerahanya. Ini kalau dilihat waktu saya pertama kali datang ke sini, ini farmasinya masih pakai loket. Ya. Jadi ini ada yang dari penyandang LSM apa ya? Forum Serasi Madani. Ya. Forum Madani. Oh yang ini. Kota Bandung ini yang apa namanya yang membantu kami. Ya, jadi dari LSM yang memang penyandang disabilitas. Jadi ini kurang ini, jadi dia enaknya gimana gitu. Nah, jadi kita mendapatkan masukan-masukannya. Ini seperti ini. Nah kemudian ini pada saat kegiatannya, nah ini adalah huruf braille-nya. Nanti kalau dilihat di depan ruangan itu selalu ada tanda hijau ini. Tapi nggak setiap orang tunanetra juga bisa baca ini ya. Jadi tetap harus membutuhkan
informasi ya dengan jelas. Karena kalau di puskesmas pasir kali, nah tadi ini jadi tampak depan informasi puskesmas sama disabilitasnya harus ada, kemudian pemasangan guiding block dari gerbang utama, halaman sampai dalam gedung semua harus ada. Nah kemudian ini kemiringan ram kursi roda diturunkan, tadinya kan tinggi banget karena di sini tuh kayak naik kemana gitu ya, naik ke villa gitu ya, tinggi sekali. Jadi waktu ke puskesmasnya juga tinggi, jadi akhirnya dibobok sampai dengan harus 5-7 derajat, jadi supaya kursi rodanya tuh enak. Nah kemudian ini penambahan handrail sampai ruang tunggu, kemudian membuat tempat parkir kursi roda ya, jadi supaya gampang gitu. Nah ini kalau dilihat nih ruang tunggunya zaman dulu kayak gini, wah ramai banget gitu, ini lihat ini gimana orang mau lewat gitu ya. Nah akhirnya dirubah nih pendaftaran, kemudian ruang tunggunya juga ini ruang apa ya? Ini ruang pendaftaran ini. Jadi masih tinggi. Jadi kalau sekarang kan udah enak gitu ya, jadi pakai kursi roda juga bisa langsung berhadapan. Nah, ini jadi misalnya menurunkan loket obat 40 cm, menurunkan meja pendaftaran 50 cm, perubahan jalur loket pendaftaran prioritas ini untuk lansia disabilitas, pelayanan farmasi juga. Ini tadinya dalam tangga ini sebelahnya ini ruang farmasi. Jadi ini ada ruang tunggu yang obat, pelayanan, di sini farmasi. Jadi numpuk semua di situ. Dan pakainya sistem loket. Jadi agak menyulitkan. Nah, kemudian ini tadinya belum ada guiding block. Walaupun sekarang karena kemarin guiding blocknya rusak dan kita rencana mau renovasi, berarti nanti nunggu Silva itu bulan Oktober November baru kita akan melakukan yang benerin lagi gitu ya. Kemudian handrail ke kamar mandi, terus penutupan parit dan pelebaran jalur kursi roda itu kita rubah. Perubahan pintu kamar mandi dari pintu geser atau pintu keluar, cuman kita jadi pintu keluar arahnya. Terus pemasangan handrail di kamar mandi. Ini tadinya sebelum jadi ruangan sekarang sudah jadi lift lagi. Nah ini waktu masih dibobok ini ya, ini ruangannya juga masih yang lama. Ini kita membuat dilebarkan jalannya supaya kursi roda bisa lewat. Kemudian side edge-nya juga ini sudah diganti.